Selamat malam. Malam hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari analisis Big Data Awards. Eh, Perkenalkan, nama saya Sepriana Gunawan dengan teman saya Darwis. Jadi di sini kami akan melakukan analisis pola transaksi kartu kredit. Untuk yang pertama, langkah pertama adalah proyek ini menggunakan import library. Library itu berfungsi sebagai alat bantu atau modul yang berisi fungsi-fungsi siap pakai dalam Python. Jadi kita di sini menggunakan Pandas, NumPy, Matplotlib, .pyplot, dan Seaborn untuk visualisasi data. Lalu kita juga menggunakan google.colabs.files untuk menggugah file dari penyimpanan lokal ke Google Colab-nya. Lanjut, bagian OneDrive-nya. Untuk yang pertama, kita setelah mengimpor library tadi, kita menghubungkan Google Colab dengan Google Drive-nya. Perintah yang kita gunakan adalah drive.mount content drive. Ini berfungsi untuk memberikan izin akses ke folder di Google Drive kita. Jadi Google Colab-nya ini bisa membaca file data yang tersimpan di drive. Misalnya dataset transaksi kartu kredit yang akan kita analisis ini. Lanjut, untuk bagian membaca dataset. Jadi setelah Google Colab-nya tadi berhasil terhubung dengan Google Drive, langkah selanjutnya adalah membaca dataset yang akan kita analisis. Di sini kami menggunakan perintah pd read CSV untuk membaca file data dengan menggunakan CSV yang disimpan di Google Drive tadi. Tepatnya ini di path atau content drive my drive data CSV. Jadi hasil pembacaan data ini kemudian disimpan dalam variabel df yang merupakan data frame. Jadi setelah kita melakukan berbagai analisis seperti melihat struktur data, statistik dasar hingga menentukan pola transaksi yang terlihat mencurigakan. Jadi selanjutnya untuk bagian output pembacaan dataset. Di sini kan ada hasil dari proses pembacaan dataset kami. Dari output tersebut itu bisa kita lihat ya file data.csv-nya berhasil diunggah dan dibaca dengan baik oleh program. Dataset ini berisi sekitar 1,29 juta baris data transaksi dengan 23 kolom informasi. Beberapa kolom penting di antaranya ini adalah contoh transdate TransTime yang menunjukkan waktu transaksi. Di sini ada Sesenum untuk nomor kartu kredit, Merchant untuk nama toko, kategori untuk jenis transaksi, AMT untuk jumlah transaksi, serta ada is_fraud yang menunjukkan apakah transaksi tersebut terindikasi penipuan atau tidak. Jadi kita sudah memiliki data mentah yang siap dianalisis untuk menemukan pola-pola transaksi yang mencurigakan. Selanjutnya, bagian processing dasar. Kami melakukan tahap ini menggunakan pembersihan awal pada dataset. Di sini kami menggunakan perintah df.columns strip flower for C in column in df.columns. Tujuannya itu untuk menyeragamkan nama-nama kolom. Misalnya kita menghapus spasi yang tidak perlu menggunakan strip dan mengubah semua huruf menjadi huruf yang kecil. Contohnya ini kan ada transdate, transtime itu diubah menjadi transdate, transtime dengan huruf kecil semua. Itu kenapa? Supaya lebih konsisten dan mudah digunakan di Python. Lanjut, untuk bagian konversi waktu ke format datetime, kami menggunakan ini dengan kode PD to datetime df datetime error scores digunakan untuk mengubah kolom waktu dari format teks menjadi format waktu standar Python. Tujuannya itu agar data waktu itu bisa diolah lebih lanjut, misalnya untuk menghitung selisih waktu transaksi, membuat visualisasi berdasarkan tanggal atau jam, dan menganalisis pola transaksi berdasarkan waktu. Parameternya yang digunakan error scores supaya kalau ada data waktu yang salah,
formatnya nilai otomatis akan diubah menjadi NAT atau not a time, sehingga tidak menyebabkan error. Lalu untuk selanjutnya konversi kolom amount. Kita memastikan bahwa kolom amount atau jumlah transaksi memiliki format numerik. Contohnya yang kami gunakan ini adalah perintah PD to numeric df amount error course. Dengan perintah ini, Python akan mencoba mengubah semua nilai dalam kolom amount menjadi angka. Jika data tidak bisa dikonversi, misalnya teks atau karakternya ada yang salah, maka itu akan otomatis langsung menjadi NaN atau not a type, not a time tadi. Oke, jadi lanjut. Baik, saya lanjut untuk statistik dasar. Setelah proses pembersihan data selesai, tahap berikutnya adalah melihat statistik dasar dari kolom amount, yaitu nominal transaksi. Pertama, saya menormalkan kembali nama-nama kolom agar konsisten dan mengganti berbagai nama kolom yang mirip, seperti EMT atau amount USD, transaction amount, atau Parsi amount menjadi satu nama yang seragam, yaitu amount. Tujuannya agar saat analisis dilakukan tidak terjadi kebingungan atau duplikasi data pada kolom yang berbeda namun memiliki arti yang sama. Dari perintah DF dari perintah DF amount describe kita mendapatkan beberapa informasi penting, yaitu jumlah total data adalah sekitar 1,29 juta transaksi. Nilai rata-rata transaksi sekitar 70,35 dolar, transaksi terkecil bernilai $1, sedangkan transaksi terbesar mencapai hampir 28.948 dolar. Sementara itu, median atau nilai tengahnya sekitar 47,52 dolar, yang berarti sebagian besar transaksi berada di kisaran nilai tersebut. Di sini bisa kita simpulkan sebagian besar transaksi bernilai kecil hingga menengah, namun terdapat beberapa transaksi bernilai besar yang menyebabkan standar deviasi cukup tinggi, yaitu sekitar 160 dolar. Kemudian analisis kategori transaksi. Untuk mengetahui jenis-jenis transaksi yang paling sering dilakukan, kode yang digunakan adalah DF kategori value count hit 10, berfungsi untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap kategori, kemudian menampilkan 10 kategori teratas. Berdasarkan output, di sini kita bisa lihat bahwa kategori transaksi terbanyak adalah gas transport sebanyak 131.659 transaksi. Kemudian grocery post atau pembelian di toko bahan makanan sebanyak 123.638 transaksi. Diikuti oleh home, shopping post, dan kitspad. Kemudian kategori yang sering muncul adalah shopping net, entertainment, dan food dining. Kemudian kita lanjut visualisasi kategori. Transaksi yang paling sering muncul ialah membuat visualisasi dalam bentuk grafik batang menggunakan library Seaborn dan Matplotlib. Grafik ini menampilkan 10 kategori transaksi teratas dengan sumbu X-nya menunjukkan jumlah transaksi dan sumbu Y-nya menunjukkan kategori. Dari grafik ini terlihat dengan jelas bahwa kategori gas transport dan
Gerose, Grocery Post memiliki jumlah transaksi tinggi dan diikuti oleh Home dan Shopping Post. Visualisasi ini membantu untuk melihat pola penggunaan kartu kredit secara lebih intuitif dan dapat menjadi dasar untuk menganalisis perilaku konsumen serta potensi aktivitas mencurigakan di kategori tertentu. Kemudian untuk analisis merchant, yaitu toko atau penyedia jasa tempat transaksi dilakukan. Pada dataset ini terlihat ada beberapa merchant yang diawali dengan kata phone yang kemungkinan besar menandakan transaksi yang terindikasi penipuan. Kemudian untuk mendeteksi hal ini saya membuat kolom baru bernama is phone merchant dengan menggunakan fungsi str menggunakan fungsi str con confront. Kode ini akan memeriksa atau nama market yang menandai dengan nilai true jika nama market mengandung kata phone. Dari hasil perhitungan yang didapatkan bahwa seluruh transaksi atau dalam kurun 100% memiliki merchant dengan nama yang mengandung phone. Artinya, dataset ini memang sudah difokuskan pada transaksi yang berpotensi terindikasi sebagai phone. Kemudian di sini saya menghitung top 5 merchant dengan jumlah transaksi yang terbanyak. Hasilnya menunjukkan 5 merchant utama yaitu Poundkillback LLC dengan 4.403 transaksi, kemudian Pound Pound Cormier LLC yaitu 3.649 transaksi, kemudian Pound Zoom PLC yaitu 3.634 transaksi. Kemudian yang keempat, Poundcom LLC yaitu 3.510 transaksi. Kemudian yang terakhir, Poundboyer PLC yaitu 3.493 transaksi. Kemudian visualisasi merchantnya. Visualisasi untuk 5 merchant dengan jumlah transaksi terbanyak. Grafik 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 ini dibuat menggunakan Seaborn atau Matplotlib dengan fungsi barplot dan palet warna yaitu magma untuk mempertegas perbedaan jumlah transaksi antar merchant. Pada sumbu X-nya menunjukkan jumlah transaksi dan sumbu Y-nya menunjukkan nama merchant. Di visualisasi ini terlihat bahwa merchant Poundkillback LLC memiliki jumlah transaksi tertinggi yaitu 4.400 transaksi, diikuti oleh Pound Cormier LLC dan Pound Zoom LLC dan seterusnya.
Kemudian lanjut analisis waktu transaksi. Sini untuk melihat pada jam berapa transaksi kredit paling sering dilakukan. Pada tahap ini, saya menambahkan kolom baru bernama HOR yang diambil dari kolom di daytime. Kemudian kolom ini menyimpan informasi jam transaksi mulai dari jam 00 sampai jam 23 atau pukul 11 malam. Setelah itu, saya menggunakan metode Groby Hour Amount Count untuk menghitung jumlah transaksi per jam. Hasilnya kemudian divisualisasikan menggunakan grafik batang bar chart seperti yang terlihat pada layar. Sumbu X menunjukkan jam transaksi, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah transaksi pada jam tersebut. Bagian terakhir dari analisis ini ialah injek otomatis, yaitu ringkasan yang dihasilkan otomatis oleh kode Python. Dari hasil analisis kita mendapatkan beberapa poin penting, yaitu rata-rata transaksi 70,35 US dollar. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi bernilai kecil sampai menengah. Tidak terlalu besar seperti transaksi perusahaan, tetapi cukup sering terjadi. Kemudian kategori transaksi yang paling sering muncul adalah gas transport, artinya transaksi terbanyak yang dilakukan di kategori pembelian bahan bakar atau transportasi. Ini bisa menunjukkan pola transaksi sehari-hari yang umum dilakukan pengguna kartu kredit. Namun, ada hal yang menarik, yaitu mayoritas transaksi terdeteksi berhubungan dengan merchant yang mengandung kata PON. Hal ini, seluruh data yang digunakan kemungkinan adalah dataset simulasi PON, fraud, atau data yang memang difokuskan untuk analisis penipuan kartu kredit. Jadi, 100% data dalam set ini digunakan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan.